Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah jemaah sekalian, rahimani rahimakumullah. Kembali lagi kita bertemu di hari Senin malam, hari ke-9 di bulan Sya'ban 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Februari 2024. Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan mencurahkan nikmat serta kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah, yang pertama dan yang utama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, atas nikmat Allah yang telah karuniakan kepada kita semua di pada malam hari ini. Dan tentu saja nikmat-nikmat lainnya yang begitu luas, yang begitu banyak, sehingga tidak ada manusia seorang pun yang dapat menghitung nikmat tersebut. Salawat serta salam tertumpah curah kepada uswah kita, kedua kita, Nabiullah Muhammad ibni Abdillah Shallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah jemaah sekalian, rahimani rahimakumullah, dengan Masya Allah, dengan segudang aktivitas Ustaz Zonali yang pada malam hari ini, kajian yang semula diadakan seperti biasa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, namun beliau sedang ada keperluan sehingga kajian diundur menjadi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan tidak mengundurkan semangat kita untuk bertolabul ilmi, dan kita tetap bersemangat untuk bertolabul ilmi, serta kita dapat mengambil faedah-faedah dari sirah Nabi SAW. Di mana pada malam hari ini beliau akan menyampaikan kajian sirah Nabi SAW pada kesempatan malam hari ini, yakni peristiwa-peristiwa pasca Ghazwa Khaibar. Untuk itu kami persilakan kepada Ustaz Zona Ali. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. الله يبارك فيك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Ar-Rahmanur Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar rahmat dan karunia-Nya bagi kita semuanya, yang telah memberikan kepada kita banyaknya nikmat yang luar biasa. Sebelum kita meminta, sebelum kita berharap, Allah telah berikan kepada kita Islam. Allah berikan kepada kita hidayah kepada sunnah. Allah berikan kepada kita nikmat adanya orang-orang yang sayang dan peduli kepada kita di dalam kehidupan kita. Orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita. Yang mereka itu semuanya adalah di antara kenikmatan dari kehidupan dunia, yang itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat ini selalu mengenalkan kita kepada yang memberinya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengharuskan kita untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kita yang sampai hari ini di bulan Sya'ban menjelang datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih perkenankan kita di antara hamba-hambanya yang menjalani kehidupan, menjalani ibadah di hari-hari ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di umur dan usia kita. Semoga kita diberi kesempatan untuk menghidupkan bulan Ramadan yang akan sebentar lagi menyapa kita, agar kita dianugerahi untuk bisa menjalankan ibadah puasa di siang harinya, tarawih di malam harinya, agar kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menghidupkan hari-harinya dengan Al-Quran, agar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah dibebaskan dan dimerdekakan dari api neraka, dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan materi kita dari peristiwa-peristiwa pasca Ghazwa Khaibar, peristiwa Khaibar,
yang diantaranya adalah datangnya suku Asy'ari. Ya, suku Asy'ari itu Asy'ariyin, itu kabilahnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari adalah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suku Asy'ari ini dari Yaman. Nah, dari Yaman, dari penghuni daerah namanya, dari kerajaan Himyar. Mereka itu adalah kabilah kuno, kabilah lama, yang kepada mereka lah nantinya nisbat salah seorang imam ahlus sunnah yang bernama Abul Hasan al-Asy'ari. Ya, ada Abul Hasan al-Asy'ari mutaakhir yang di abad ketiga Hijriyah. Ada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai rancu dari dua nama ini. Abu Musa al-Asy'ari nama sahabat Nabi radhiyallahu an, dan Abul Hasan al-Asy'ari salah seorang imam ahlus sunnah wal jamaah yang diklaim sebagai pemimpin dari tarekat atau dari aliran pemahaman Asy'ariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah. Walaupun kita mengetahui yang mengkaji akidah akan memahami dengan sangat dalam bahwa Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari telah taubat dari pemahaman mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah, terutama di dalam karya-karya beliau. Ya, karena ada beberapa karya beliau yang termasuk karya-karya terakhirnya seperti kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, atau juga dalam kitab Maqalat Islamiyin, ya, dan Risalah ila Ahli Tsaghar. Ini tiga risalah terakhir yang ditulis oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari, dan semua murid-muridnya, semua yang menulis sejarah tentang kehidupannya selalu mengutip, ya, dan menjelaskan bahwa karya-karya ini Al-Ibanah an Usulid Diyanah, Maqalat Islamiyin, dan Risalah ila Ahli Tsaghar adalah risalah-risalah yang ditulis oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah. Ya, Abul Hasan al-Asy'ari yang belakangan, ya, Abu Musa al-Asy'ari adalah sahabat. Ya, saya jelaskan seperti ini di mukadimah supaya jangan rancu bagi sebagian antum. Ini kita akan membahas tentang datangnya suku Asy'ari. Ya, oh ini jadi Abul Hasan al-Asy'ari sahabat Nabi lah. Abul Hasan al-Asy'ari bukan termasuk sahabat Rasulullah SAW karena beliau di abad ketiga Hijriyah. Abu Musa al-Asy'ari. Ya, apakah sama? Ya, dalam suku iya, tapi pemahaman lah. Ya, karena pemahaman Asy'ariyah yang beredar di masyarakat kita adalah pemikiran tidak di dalam mentakwilkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itu menyelisihi akidah akidah dari para sahabat, akidah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi SAW tidak pernah mengajarkan untuk mentakwil nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang Abu Musa al-Asy'ari dan Abul Hasan al-Asy'ari. Ya, siapa yang akan kita bahas datangnya suku Asy'ariyin ini? Abu Musa, bukan Abul Hasan, Abu Musa. Ya, kurang lebih 50 lebihan orang, ya 52, 53-an orang begitu. Yang di antara 50-an orang itu ada seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa sampailah kepada kami berita keluarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Khaybar, ya, dan ketika itu kami di Yaman, maka kami pun hijrah menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya dan dua orang saudaraku, ya, sedangkan aku yang paling kecil, kata Abu Musa al-Asy'ari. Salah seorang kami yang bernama Abu Burdah dan satu lagi namanya Abu Ruhm, ya. Abu Burdah itu namanya adalah Amir, sedangkan Abu Ruhm ini nama aslinya adalah Majdi. Ya, keduanya saudara dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kami, kata beliau, jadi mereka ini keluar dari negerinya bersama 50-an orang. Mereka naik kapal, ya. Namun kapal mereka itu terhempas sampai ke Habasyah. Ya, terhempas sampai ke negerinya Najasyi di Habasyah. Mereka turun dari kapal itu, mereka masuk ke Habasyah, yang mereka mencari informasi tentang siapa yang bisa mereka ajak komunikasi dan berbicara di sana. Di saat itulah mereka bertemu dengan Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ya, bertemu dengan Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu yang dengan para sahabat yang lainnya yang memang sudah tinggal di Habasyah. Maka Ja'far pun berkata bahwa kami diutus oleh Nabi SAW untuk hijrah kemari, ya, untuk ke Habasyah.
dan kami diminta untuk tinggal di sini. Tinggal bersama kami di sini. Maka kata Abu Musa, kami pun tinggal bersama Ja'far bin Abu Thalib dan para sahabat yang hijrah terlebih dahulu di Habasyah. Sampai ketika peristiwa Fathu Khaybar, ditaklukkannya benteng Khaybar, maka kami pun pulang. Ya, kami pulang ke Madinah bersama para sahabat yang sudah ada terlebih dahulu di Habasyah. Setelah mereka balik, ya, Abu Musa ini bersama dengan Ja'far dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa kami pun mendapatkan jatah dari ghanimah Khaybar, kata beliau. Ya, bahwa kami mendapatkan jatah dari ghanimah Khaybar ini. Dan itu menunjukkan bahwa Nabi SAW juga berbagi hal ini kepada para sahabat yang tidak turut serta di dalam peperangan itu sebagaimana yang pernah dijelaskan pada kesempatan sebelumnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullah menceritakan kepada kita, menyampaikan riwayat kepada kita terkait dengan keutamaan dari suku Asy'ariyin. Ya, keutamaan mereka, Ahlul Yaman. Secara khusus adalah suku Asy'ariyin ini, sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, juga Ibn Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Yaqdumu alaikum ghadan aqwamun hum araqu quluban lil Islam minkum." Ya, bahwa akan datang kepada kalian besok sekelompok orang, kata Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang sangat lembut hatinya di dalam memeluk Islam, lebih lembut melebihi kalian, kata Nabi SAW. Maka datanglah Asy'ariyin, ya, di antara mereka ada Abu Musa al-Asy'ari. Dan para Asy'ariyin ini, suku Asy'ariyin yang dari Yaman ini, mereka ketika mendekati Madinah, mereka semuanya dengan sangat optimis untuk bertemu Nabi Muhammad SAW, sangat bahagia, optimis dan bahagia. Mereka mengatakan gadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah, ya, mereka yartajiz, ya, gadan nalqa al ahibbah Muhammadan wa hizbah, besok kita akan bertemu dengan kekasih-kekasih kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, ikhwah fillah rahimani, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ketika mereka datang kemudian mereka berjabat tangan, ya. Mereka berjabat tangan dengan para sahabat yang lainnya. Dan itulah, ya, para sahabat mereka ini yang pertama kali yang mengajarkan jabat tangan. Ya, mengajarkan jabat tangan itu adalah dari kalangan Asy'ariyin. Sebagaimana Sa'ad di dalam tabaqatnya, ya, beliau meriwayatkan dengan sanad yang dhaif sayangnya, adalah disebutkan Nabi SAW bersabda, "Al-Asy'ariyuna fin nasi kasurratin fiha miskun." Ya, suku Asy'ari ini di antara manusia itu seperti satu wadah atau satu tempat, di situ ada misiknya, ada minyak wanginya. Dan dalam riwayat yang sahih, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal asy'ariyina idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu 'iyalihim bil Madinah jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid. ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم." Sesungguhnya suku Asy'ari ketika mereka mengalami kekurangan atau mereka mengalami kefakiran, ya, dan juga di dalam peperangan atau makanan mereka berkurang, ya, di antara keluarga mereka melihat ada yang perlu dibantu, ya, di kota Madinah, maka mereka pun menggabungkan makanan yang mereka miliki di satu tempat yang sama, ya, di satu kain atau satu nampan yang sama, satu soprah yang sama, ya, satu nampan yang sama, dan kemudian mereka membagi rata di antara mereka dengan rata, ya. Maka kata Nabi SAW, "Fahum minni wa ana minhum." Mereka dariku, aku dari mereka. Itu menunjukkan ridhonya Nabi SAW, bahagianya dan bangganya Nabi SAW terhadap mereka-mereka yang mereka mau memiliki empati, kepedulian, dan mau berbagi terhadap sesama, terutama di masa-masa krisis. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengutus kepada kita Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia ini. Anda masih tidak ingat di masa pandemi, ya, bagaimana krisis itu terkena kepada semua lapisan masyarakat,
Ya, mereka-mereka yang lemah semakin merasa mendapatkan kelemahannya. Dan alhamdulillah kaum muslimin secara khusus ya, dan semua mereka yang peduli akan hal itu bahu membahu saling tolong menolong untuk meringankan beban mereka-mereka yang terkena dampak dari dampak pandemi tersebut. Sehingga Anda melihat, Masya Allah, jazakumullahu khairan, tidak sedikit buka juga di antara antum semuanya. Akhirnya pun kemudian peduli, Anda melihat ya bagaimana sebagian asatidzah bahkan tidak kurang angkanya dari 300-an orang yang mereka itu masing-masing rumahnya dikirimi sembako. Ya, Masya Allah, jazakumullah khair. Mereka mendapatkan kecukupan, bahkan bukan cuma sembako untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka, bahkan mereka mendapatkan support finansial di masa itu karena berhentinya kajian, berhentinya dakwah, bahkan juga di pesantren-pesantren pun mengalami krisis dan mengalami krisis yang serupa karena pesantren harus tetap eksis dan hidup, namun sebagian wali-wali murid tidak sanggup untuk membayar biaya bulanan untuk anak-anak mereka. Maka mereka pun harus bertahan. Pertimbangannya adalah menutup pesantren, memulangkan santri, ya, atau tetap melanjutkan dengan kesederhanaan yang ada. Alhamdulillah, kepedulian antara sesama kaum muslimin di masa itu, semoga itu menjadi sebuah pelajaran berharga. Inilah kita, generasi penerus dari salaf yang saleh, dari salaf yang baik, generasi terdahulu yang baik, dan semoga kita termasuk di antara penerus-penerusnya yang baik dan saleh juga. Walillahil hamdu wal minnah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara faidah dari hadis Bukhari Muslim ini, Al-Hafidh menyebutkan di antara keutamaan hadis ini adalah keutamaan dari suku Asy'ari, kabilahnya Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Dan juga di sini beliau menyebutkan di antaranya bolehnya seseorang menceritakan tentang kelebihan diri atau suku atau kelompok dan kaumnya. Boleh dia menceritakan itu, konteksnya bukan untuk sebagai membangga-banggakan nasab dan keturunan, tapi menyampaikan realita. Bagaimana Allah memberikan kelebihan kepadanya. Ya, sebagaimana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an menyampaikan akan keutamaan kabilahnya dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di sini menunjukkan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bolehnya memberi hadiah kepada orang yang tidak dikenal. Ya, memberi hadiah kepada orang yang tidak dikenal. Sebagaimana yang disebutkan di dalam asar ini, disebutkan terkait dengan bagaimana suku Asy'ari, mereka ketika melihat ada orang yang kekurangan, maka mereka pun satu dengan yang lainnya saling support untuk membantu yang kekurangan itu tanpa harus mereka mengenali siapa mereka. Juga di sini keutamaannya untuk peduli, memiliki kepedulian, ya, care dan kepedulian untuk membantu orang-orang yang kesusahan dan kekurangan. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, beliau juga menyampaikan, Hafidz Ibnu Hajar menyampaikan keutamaan menggabungkan bekal terutama ketika safar, ya, walaupun bukan safar ya dalam keadaan mukim, ketika terutama dalam kondisi-kondisi tertentu bekal makanan itu digabung bersama supaya dibagi bersama, ya, yang seperti itu dibolehkan, kata beliau di dalam kitab Fathul Bari. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga Mustadrak Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan di dalam Mustadraknya dengan derajat yang hasan dari Iyad Al-Asy'ari. Ya, Iyad Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, ketika turun firman Allah, yaitu surat Al-Maidah ayat 54, Ya ayyuhalladzina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad keluar dari agamanya, maka Allah akan mengganti dengan kaum yang mencintainya, ya, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka azillatin alal mu'minin, mereka rendah hati terhadap orang-orang beriman. Aizzatin alal kafirin, mereka sangat tinggi hati terhadap orang-orang kafir, mulia terhadap orang-orang kafir. Ya, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut akan celaan orang-orang yang mencela mereka. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah Maha luas karunia-Nya dan Allah Maha tahu. Ikhwafillah, ayat ini menunjukkan kepada kita
sebagai salah satu ayat yang menjelaskan akan kabar gembira bagi orang-orang beriman, surat Al-Maidah ayat 54, ya, bahwa jika ada di antara umat Islam yang murtad, Allah akan mengganti si murtad itu dengan seseorang yang masuk Islam, orang-orang yang cinta Allah, Allah cinta kepada mereka, mereka cinta Allah. Mereka rendah hati terhadap sesama mukmin, mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Jadi ketika keluar orang-orang yang tidak berkualitas dari agama Allah yang mulia ini, maka Allah akan menggantinya dengan orang-orang yang jauh lebih berkualitas. Itulah di antara kehebatan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk agamanya. Jadi jangan pernah merasa surut, merasa kecewa, merasa sedih ketika ada orang-orang murtad. Antum tahu kualitas mereka yang murtad ini adalah kualitas yang sangat rendah. Yang mereka tidak memahami Islam dengan benar, tidak pernah mengamalkan ajaran Islam dengan benar, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah sholat, dan hal-hal yang lain sebagainya. Diganti dengan orang-orang yang meneliti, mengkaji, mempelajari, dan kemudian mereka masuk Islam dengan kualitas ilmu, kualitas keyakinan, wawasan yang telah dimilikinya. Setelah turunnya ayat ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum qaumuka ya Aba Musa." Ya, itu adalah kaummu wahai Abi Musa. Sambil Nabi menunjuk kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu. Itu kaummu wahai Nabi Musa. Yang dimaksud dengan ayat ini kaum. Maksud dari hadis ini bukan sekedar pembatasan bahwa itu hanyalah kabilahnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu saja, tapi itu berlaku di zaman itu adalah ketika ada orang-orang yang merasa tidak puas dengan dinul Islam atau mereka sebagai orang-orang munafik, maka Allah mengganti dengan orang-orang mukmin yang sangat berkualitas, yaitu dari kaumnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman. Juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, "Inni la'arifu aswata rufqatil asy'ariyyin bil Qur'an hina yadkhuluna bil lail wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Qur'an bil lail wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar." Sesungguhnya aku sangat tahu suara indahnya suara Asy'ariyin, suku Asy'ari ini ketika mereka membaca Al-Quran. Ketika mereka di waktu malam, aku mengetahui rumah-rumah mereka dengan bacaan Al-Quran yang mereka baca di waktu malam. Walaupun ketika di siang hari, aku nggak tahu di mana rumah mereka. Kata Nabi SAW. Karena di zaman Nabi SAW tidak ada lampu jalanan seperti di zaman kita. Ya, di malam hari benar-benar gelap. Ya, tidak ada lampu penerangan seperti di zaman kita sekarang. Maka mengetahuinya adalah dengan apa yang kita bisa pahami dari informasi yang sampai kepada kita. Nabi SAW mengetahui rumahnya suku Asy'ari adalah dengan bacaan Al-Quran mereka dari rumah-rumah mereka. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana antum mengetahui bahwa Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an datang ke kota Madinah bersamaan dengan Ja'far bin Abu Thalib dan para sahabat yang balik dari hijrah mereka di Habasyah ke kota Madinah. Ya, artinya mereka menaiki kapal. Balik ke kota Madinah ini menaiki kapal. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa sebagian orang dari para sahabat seringkali membanggakan diri mereka di atas para sahabat, ya, melebihi para sahabat yang datang belakangan ini, ya, melebihi Abu Musa al-Asy'ari dan teman-temannya. Yaitu mereka bangga, oh, kami kan hijrah lebih dulu, kami bersama Nabi Muhammad SAW, kami ikut jihad ini, perang itu, dan lain sebagainya. Tidak seperti kalian yang hijrahnya belakangan. Ya, sampai sekali waktu, ya, Asma binti Umais radhiyallahu anha, beliau adalah istri dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, istri dari Ja'far. Beliau termasuk yang balik ke kota Madinah bersama suaminya pada saat itu. Sekali waktu Asma menemui Hafsah, istri Rasulullah SAW, yang mengunjungi Hafsah. Dan Asma bersama suaminya termasuk yang hijrah ke Habasyah bertemu Najasyi. Ketika sedang berkunjung di rumah Hafsah ini, datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke rumah Hafsah, ayahnya Hafsah, ya.
Dan waktu itu Asma di sana. Umar bertanya ketika melihat Asma, siapa ini? Maka Hafsah mengatakan, ini Asma binti Umais. Asma binti Umais. Al-Habasyiyah di Al-Bahriyah hadihi. Ini yang dari Habasyah, yang naik kapal, yang dari Habasyah. Dijawab, iya benar. Maka Umar pun mengatakan, sabaqnakum bil hijrah, fanahnu ahaqqu bi Rasulillah SAW minkum. Ya, kami lebih dulu hijrah ketimbang kalian, kata Umar. Ya, kami lebih dulu hijrah ketimbang kalian. Maka kami lebih berhak terhadap Rasulullah SAW ketimbang kalian. Kata Umar begitu. Maka tidak terima Asma. Kesal dengan ucapan Umar tersebut. Kata Asma, la kalla wallahi enggak seperti itu. Ya, kalian bersama Rasulullah SAW memberi makan kepada orang-orang fakir kalian, mengajari orang-orang lemah kalian, orang-orang bodoh di antara kalian. Ya, kata Asma binti Umais, sedangkan kami di negeri yang jauh, di tempat yang terasing, di Habasyah, dan kami jauhnya di sana karena Allah juga mengikuti perintah Rasulullah SAW. Maka kemudian Asma mengatakan, demi Allah saya tidak akan makan dan tidak akan minum sampai saya sebutkan apa yang kamu ucapkan ini kepada Rasulullah SAW. Ya, karena kamu harus ingat bahwa dulu kami ketika kami di Habasyah, kami disakiti dan kami diancam dan kami ditakut-takuti. Dan itu akan aku ceritakan kepada Rasulullah SAW. Ya, dan aku sungguh akan bertanya dan aku tidak akan bohong. Aku tidak pernah menyeleneh dari apa yang aku tidak akan menyimpang dari sikap-sikapku ini dan aku tidak akan menambah dan mengurangi sebagaimana yang telah sampai kepadaku dan aku akan sampaikan kepada Nabi SAW. Maka kemudian datang Nabi Muhammad SAW. Di saat itulah Asma binti Umais berkata, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sesungguhnya Umar berkata begini dan begitu. Melaporkan hal apa yang diucapkan Umar kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya, Fama qultilahu, apa jawabanmu kepada Umar? Maka Asma menceritakan bahwa kami hijrah itu bukan karena menjauh dari Rasulullah, tapi mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Rasulullah SAW. Karena Allah dan Rasulnya kita hijrah. Kami tersakiti, kami terzalimi, kami begini dan begitu dan seterusnya. Kata Nabi SAW menjawab, mendengar jawaban Asma. Laisa bi'ahaqqa minkum lahu wa li ashabihi hijratun wahidah. Walakum antum ahli safinati hijratan. Umar dan teman-temannya Umar tidak lebih berhak terhadapku ketimbang kalian, wahai para sahabatku. Bahkan bagi kamu, ya, karena bagi Umar dan teman-temannya cuma dapat pahala 1 kali hijrah. Sedangkan kalian, wahai yang menaiki kapal, kalian mendapatkan 2 pahala hijrah. Kata Nabi SAW. Antum melihat bagaimana kedewasaan akhlak Rasulullah SAW dan kemuliaan akhlaknya. Antum dan kita semua sadar. Umar ibn Khattab dengan Asma binti Umais. Siapa yang lebih mulia di sisi Allah? Umar. Siapa yang lebih memiliki kedudukan di hati Nabi Muhammad SAW? Umar. Ya. Namun bagaimana Nabi SAW membesarkan hati Asma binti Umais radhiyallahu anha, dan demikian pula para sahabat yang hijrah ke Habasyah dan kemudian balik ke kota Madinah, dibesarkan hatinya oleh Nabi SAW, memiliki porsi yang sangat luar biasa besarnya, sangat mulia, yang membuat mereka sangat besar hatinya di hadapan yang lainnya. Maka Asma menyebutkan sebagaimana dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad dengan sanad yang sahih, ya Rasulullah, inna rijalan yaghfaruna alaina wa yaz'umuna anna lasna minal muhajirin al-awwalin. Ya Rasulullah, ada sebagian orang membanggakan dirinya atas kami. Ya, mereka mengatakan bahwa kami ini tidak termasuk orang-orang yang hijrah yang pertama kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepada Asma radhiyallahu anha, "Ballakum hijratan, hajartum ila ardi al-Habasyah, thumma hajartum ba'da dzalik." Bahkan kalian dapat 2 pahala hijrah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian hijrah pertama kali ke Habasyah, setelah itu kalian hijrah lagi ke kota Madinah. Hadis ini riwayat Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya dengan sanad yang sahih. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Iya, ada yang ngetok pintu, coba lihat.
Ikhwatal iman. Maka kata Asma, setelah aku mendengar sabda Rasulullah SAW, begitu para sahabat berbondong-bondong, yang terutama sahabat yang naiki kapal itu, ya, sahabat yang dari Habasyah, mereka datang ke rumah Asma binti Umais. Mereka kenapa ke sana? Mereka penasaran akan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya kepadaku, kata Asma. Mereka semuanya bertanya kepadaku, benar sabda Nabi SAW kita dapat pahala 2 hijrah? Benar demikian, benar demikian, terus demikian. Ya, sampai kemudian kata Asma binti Umais radhiyallahu anha, ma fid dunya syai'un hum bihi afrahu wala a'zamu fi anfusihim mimma qala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dunia sesuatu yang lebih mereka banggakan, yang lebih mereka sukai untuk diri mereka, melebihi sabda Rasulullah SAW ini untuk mereka. Subhanallah, mereka begitu bangganya bahwa kami ternyata dapat 2 pahala hijrah. Radhiyallahu anhum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan hal yang menarik lainnya, bagaimana sikap Nabi SAW terhadap mereka-mereka yang pulang dari Habasyah ini. Sebagaimana Ibnu Majah meriwayatkan di dalam sunannya dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ketika mereka yang hijrah melewati kapal ini, ya, ketika mereka hijrah menaiki kapal ini, mereka sampai ke kota Madinah. Nabi SAW bertanya kepada mereka, ala tuhaddithuni bi'ajib ma ra'aitum bi ardil Habasyah. Apa kalian bisa menceritakan kepadaku keanehan-keanehan, keunikan-keunikan yang kalian lihat di negeri Habasyah? Maka ada salah seorang pemudi, ada seorang wanita muda di antara yang hijrah itu mengatakan, ya Rasulullah, pernah sekali waktu ketika kami sedang duduk, maka lewatlah salah seorang nenek di antara nenek-nenek rahib, ya, biarawati begitu, dengan membawa timba air di atas kepalanya. Kemudian lewatlah seorang pemuda, ya, melihat nenek-nenek itu membawa timba di atas kepalanya begitu. Pemuda itu dari belakang dia masuk di antara sela tangan nenek ini dan membuat timba itu jatuh dan pecah, ya, membuat timba itu jatuh dan kemudian pecah berantakan. Maka sang nenek itu mengatakan kepada pemuda tadi, saufa ta'lamu ya Ghudar idza wada'a Allahul kursiyya. Kamu akan tahu, wahai orang yang nakal, orang yang jahat, ketika Allah nanti meletakkan kursinya dan mengumpulkan semua manusia yang pertama dan yang terakhir. Ketika tangan dan kaki berbicara terhadap apa yang diperbuatnya, di saat itu kamu akan tahu bagaimana masalahku denganmu di sana. Di saat itu besok. Maka kemudian Nabi SAW mendengar cerita itu, beliau mengatakan, sadaqat, sadaqat. Kaifa yuqaddisullahu ummatan la yu'khadhu li dha'ifihim min syadidihim. Wanita tua itu berkata benar, dia berkata benar. Bagaimana Allah bisa membersihkan, memuliakan. Antum perhatikan hadis ini. Bagaimana Allah membersihkan, memuliakan suatu umat yang tidak menghukum orang-orang kuat mereka ketika berbuat zalim terhadap orang-orang lemah. Umat yang orang kuatnya dijaga karena kekuatannya, walaupun dia zalim terhadap yang lemah, umat seperti itu tidak akan dijaga kebaikan. Umat yang dimuliakan oleh Allah adalah ketika yang lemah dijaga hak-haknya. Sebagaimana itu amanah yang selalu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara hal menarik yang dilihat oleh kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, beliau mengatakan, anna Umma Salamah wa Umma Habibah dzakarata kanisatan ra'aynaha bil Habasyah fiha tasawir. Fadzakarata dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ummu Salamah dan Ummu Habibah ini
ya, termasuk yang pernah hijrah ke Habasyah, ya Ummu Salamah sekali, dan kemudian dia balik ya bersama Abu Salamah. Namun Ummu Habibah, ya sebagaimana yang antum tahu bahwa itu dilamar oleh Nabi SAW dan dipulangkan ke kota Madinah atas arahan dari An-Najasyi. Ya, keduanya menceritakan ketika di Habasyah tentang adanya gereja-gereja yang ada di sana. Yang gereja-gereja itu penuh dengan patung-patung, lukisan-lukisan, ornamen-ornamen. Ya, itu diceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, di sana ada gereja-gerejanya itu bagus-bagus. Ya, banyak patung-patungnya, ornamen-ornamennya, gambar-gambarnya. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mereka? Kata Rasulullah SAW dan hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya. Inna ulaika idza kana fihim ar-rajulus salih famata banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar faulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada orang saleh di antara mereka meninggal dunia, mereka bangunkan di atas, mereka bangunkan di kubur orang saleh itu tempat ibadah. Dan mereka membuat patung-patung dan gambar-gambar tersebut. Mereka itu seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Mereka seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa bagusnya suatu peninggalan peradaban yang bagus di mata mereka belum tentu bagus di mata syariat. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengajarkan beberapa hikmah di sini. Di antaranya bolehnya menceritakan ya oleh seorang mukmin menceritakan apa yang dia saksikan dari hal-hal yang tidak umum, yang menakjubkan, yang itu kemudian dia ceritakan kepada yang lainnya. Dan bagi yang mendengar, jika di antara yang mendengar itu adalah orang yang berilmu, maka dia harus menjelaskan hukumnya. Ya, dia harus menjelaskan hukum dari fenomena tersebut. Sebagaimana Nabi SAW tidak dengan gampang mendiamkan, tapi Nabi SAW menegaskan bahwa hal itu adalah salah dan tidak benar. Dan juga di situ menyebutkan tentang bolehnya mencela orang-orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mencelanya bukan secara spesifik, secara personal, tapi bersifat umum, ya, bersifat umum. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di sini juga mengajarkan bahwa kebenaran itu apa yang sesuai dengan aturan syariat, bukan yang sesuai dengan akal. Ya, bukan yang sesuai dengan akal. Dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa dibencinya sholat di kuburan. Apakah itu di sisi kubur, atau di atas kubur, atau menghadap kubur. Itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara peristiwa yang lainnya yang terjadi adalah datangnya utusan dari Daus. Ya, ketika Nabi SAW di Khaybar, datanglah suku Daus yang di antara mereka ada Tufail bin Amr ad-Dausi radhiyallahu anhu. Ya, dan ini Tufail datang menemui Nabi SAW. Kita tahu bahwa kisahnya sebelumnya dia menemui Nabi SAW ketika di Mekah, dia masuk Islam di hadapan Nabi SAW, dan kemudian dia disuruh pulang oleh Nabi untuk mendakwahi kaumnya. Ya, dan tetap Tufail bin Amr di negeri Daus berdakwah kepada memeluk untuk kaumnya agar memeluk dinul Islam sampai Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Dan berlalulah peristiwa perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Ya, kemudian beliau bertemu menemui Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah bersama mereka yang masuk Islam bersama beliau. Ya, sampai beliau sampai tinggallah di kota Madinah kurang lebih 70 atau 80 kakak, yaitu 70-80 keluarga, yang di antara mereka ada Abu Hurairah dan Abdullah bin Uzaihir radhiyallahu anhuma. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, juga Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Iraq, dari ayahnya. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika sampai ke kota Madinah bersama kaumnya,
Ketika itu Nabi SAW di Khaybar. Ya. Dan Nabi SAW telah menunjuk Siba bin Urfutah sebagai wali, ya, sebagai wakil Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Aku pun menemuinya. Di saat itu dia sedang membaca di dalam surat subuhnya, di rakaat pertama surat Maryam, Kaf Ha Ya Ain Sad, dan di rakaat yang kedua, Wailun lil Mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang di dalam timbangan. Aku berkata di dalam hatiku, celaka si fulan. Dia telah menimbang timbangan untuk dirinya sendiri, dan dia memenuhi timbangannya. Namun ketika dia menimbang untuk menjual kepada orang lain, maka dia mengurangi timbangan itu. Ya, ketika selesai sholat, kemudian ketika itu di Khaybar, ya, Nabi SAW telah menguasai Khaybar. Nabi SAW berbicara kepada kaum muslimin, dan Nabi SAW menyertakan kita, kata Abu Hurairah, menyertakan kita dari jatah perang Khaybar tersebut. Juga Abu Hurairah menceritakan, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, ketika aku menemui Nabi SAW di Khaybar, aku selalu optimis untuk bertemu Nabi SAW. Ya, di saat itu Abu Hurairah punya budak, seorang pemuda, seorang pemuda. Di perjalanan budak itu lari dari Abu Hurairah, dia pergi. Dan aku menemui Nabi SAW, aku membaiat beliau. Nah, ketika aku sedang di hadapan Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba budak itu balik lagi. Dia balik. Nabi SAW bersabda, ya Abu Hurairah, hadza gulamu. Ya Abu Hurairah, ini budakmu yang lari darimu. Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, huwa hurrun liwajhillah. Ya Rasulullah, budak itu merdeka. Aku harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Aku merdekakan dia. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih dalam Bukhari dan Musnad Imam Ahmad. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah peristiwa menarik juga di masa itu. Yaitu sebagaimana dalam Sahih Muslim, hadisnya sahih dalam Sahih Muslim, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, Tufail bin Amr radhiyallahu anhu mengikuti beliau, dan juga ada salah seorang di antara pengikutnya dari suku Daus ini, ada seseorang yang ketika sampai di kota Madinah dia sangat sakit, mengalami sakit yang sangat parah, ya, sakit yang sangat parah, dan dia kemudian mengeluh. Kemudian karena dia kesal dengan sakitnya ini tadi, dia mengeluh, dia mengambil satu anak panah, ya, ujungnya kan tajam anak panah itu. Kemudian orang itu memotong jemarinya, jari jemarinya dipotong, ya, dia potong jari jemarinya ini tadi. Karena nggak tahan dengan sakitnya ini tadi, ya, dia mungkin memikirkan, wallahu alam, apa yang dipikirkan oleh sahabat ini radhiyallahu an. Dia potong tangannya, dia potong jari-jarinya itu tadi, sampai mengucurkan darah, nggak berhenti, mati dia dalam keadaan seperti itu, mati. Dan tidak lama, ikhwafillah, Tufail bin Amr melihat di dalam mimpinya orang tadi yang memotong jarinya ini tadi dengan tampilan yang bagus, bersih, orang yang sangat luar biasa. Namun tangannya ditutupin, ya, jarinya yang putus itu ditutup oleh dia. Maka Tufail bertanya di dalam mimpinya itu, ma sana abika rabbuk, apa yang dilakukan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyambutmu, ya. Maka orang itu mengatakan, ghafarali li hijrati ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengampuniku karena hijrahku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tufail bertanya, tapi kenapa tanganmu kamu tutupi? Kenapa tidak kamu tunjukkan tanganmu? Kata orang itu mengatakan dalam mimpinya bahwa lan nusliha minka ma afsadta. Apa yang telah kamu rusak tidak kami perbaiki. Saya mendengar jawaban seperti itu, kata orang tersebut. Maka Tufail pun menceritakan hal ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyampaikan hal itu. Setelah Nabi SAW mendengar ceritanya, Nabi berdoa, Allahumma waliyadaihi faghfir. Ya Allah, ampunilah termasuk kedua tangannya. Ampunilah dia termasuk kedua tangannya. Kita lihat catatan para ulama. Komentar para ulama terkait dengan peristiwa ini. Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Muslim, beliau mengatakan,
Hadits ini adalah salah satu hujjah, dalil kuat bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa barang siapa yang bunuh diri atau melakukan maksiat-maksiat yang lain dan dia mati belum bertaubat, dia tidak kafir. Bunuh diri atau berbuat maksiat selain kesyirikan dan kekufuran, dia tidak kafir. Dan tidak diputuskan bahwa dia pasti di neraka. Namun statusnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini kata Imam Nawawi menjelaskan hadis-hadis yang mungkin belum jelas secara zahir terkait dengan kekalnya orang yang bunuh diri, ya, dan yang lainnya dari pelaku dosa-dosa besar bahwa mereka dikekal di neraka. Dan ini juga menegaskan tetapnya hukuman, artinya berlakunya hukuman bagi pelaku maksiat karena dia dihukum dengan tangannya tidak diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sanggahan terhadap kaum Murji'ah yang beranggapan bahwa maksiat itu tidak bermasalah bagi pelakunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada pertanyaan mungkin bagi antum dan bagi kita semuanya. Ini sepertinya hadis ini kan orang itu bunuh diri. Tapi kenapa kok seperti itu diampuni dan masuk surga dan sebagainya? Bagaimana mendudukkannya dengan sebuah riwayat yang juga sahih dalam Bukhari dan Muslim, ya, dari jalur Al Hasan bin Jundub, beliau menyampaikan Nabi SAW bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun fajaza' fa akhadha sikinan fahazza biha yadahu fama raqa'a damu hatta mata faqala Allah azza wa jalla badarani 'abdi bi nafsihi haramtu 'alaihi al-jannah." Bahwa ada orang sebelum kalian, kata Nabi SAW, seseorang yang terluka dan dia mengeluh karena luka. Maka dia mengambil pisau, dia mengiris tangannya. Dan kemudian dia mati. Karena dia mengiris tangannya, nadinya, dan dia matilah dia. Allah berfirman, hambaku telah mendahuliku dengan dirinya. Maka aku haramkan baginya surga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lain. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam banyak aspek. Beliau mengatakan begini, bahwa apa perbedaan hadis ini dengan yang sebelumnya? Bagaimana yang sebelumnya dimaafkan sedangkan yang ini dimasukkan neraka, diharamkan surga? Kata Ibnu Katsir rahimahullah bahwa yang diceritakan oleh Nabi SAW adalah orang kafir, sedangkan yang sedang dalam Sahih Muslim itu adalah seorang mukmin. Juga bisa jadi yang diceritakan oleh Nabi SAW adalah orang yang mengerti bahwa itu adalah yang diharamkan. Sedangkan yang di dalam Sahih Muslim adalah seseorang yang baru hijrah yang tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ketidaktahuannya karena dia baru masuk Islam menyebabkan dia dimaafkan akan kesalahan-kesalahan akibat ketidaktahuannya tersebut. Juga orang yang dengan sengaja memotong jarinya, memotong tangannya, memotong nadinya, dia menghalalkan perbuatan ini. Sedangkan kalau dia salah, tidak sengaja, dia potong jari karena kekesalannya. Dia tidak niat bunuh diri. Maka yang seperti ini dimaafkan. Juga orang yang dengan sengaja motong nadinya seperti dalam Sahih Bukhari dan Muslim ini, ya, tentang kisah orang yang sebelum kita yang disebutkan oleh Nabi adalah orang yang dengan sengaja bunuh diri. Sedangkan yang dilakukan oleh sahabat ini dari suku Daus, yang dia kesal memotong jarinya karena penderitaan yang dia alami, tidak niat bunuh diri. Namun dia mati karena apa yang dia perbuat. Dan juga di antara sebab yang lainnya adalah orang yang menyebabkan dia itu di neraka, ya orang yang kisah sebelum kita, dia mungkin tidak punya kebaikan sama sekali. Sehingga tidak ada kebaikan yang dengannya mengalahkan dosa yang dilakukannya, maka dia kekal masuk di neraka. Beda dengan yang hijrah, yang dengan hijrahnya itu dia memiliki kebaikan yang besar. Kebaikan besar itu berlawanan, berseteru dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Maka dia tidak tidak masuk neraka karena diampuni dosa-dosanya karena hijrahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah masih tersisa, kata Ibnu Katsir, masih tersisa terkait dengan jari jemarinya yang belum diperbaiki. Maka kemudian itu diperbaiki dengan doa dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa beliau, Allahumma waliyadaihi faghfir. Ya Allah, ampunilah juga kedua tangannya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah.
Di sini menunjukkan bahwa doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sahabatnya Tufail bin Amr yang itu menjadi syafaat bagi sahabat tersebut. Wallahu alam bisawab. Ini disebut oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ikhwafillah, masih ada hal-hal lain yang menjadi bagian dari peristiwa-peristiwa ini yang insya Allah secara spesifik nantinya materi kita berikutnya adalah terkait pernikahan Rasulullah SAW dengan Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Itu yang menjadi tema materi kita di pertemuan yang akan datang, yaitu pernikahan Rasulullah SAW dengan Sofiyah binti Huyai. Kita akan membahas bagaimana apa namanya, bagaimana prosesi pernikahan itu, dan kemudian terkait dengan ini juga bahwa Sofiyah pernah bermimpi. Bagaimana kisah mimpinya Sofiyah? Kemudian bagaimana walimahnya Sofiyah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga biasa kecemburuan istri-istri Nabi terhadap Sofiyah radhiyallahu anha, dan juga kita akan melihat atau mencoba memahami sebagian dari keutamaan Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha, dan juga sekilas tentang kisah wafatnya beliau radhiyallahu anha. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fik ya Ustazuna. Masya Allah, sangat Fikum. menarik sekali. Di sini ada hikmah-hikmah yang begitu terkuak yang tadi apa namanya tentang sahabat Tufail yang memotong jarinya eh, di tengah penjelasan memang bertanya-tanya, loh kok bisa masuk surga? Ternyata sudah dijabarkan oleh Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang jazakallah khairan Ustazi. Untuk selanjutnya jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, barangkali dari jemaah yang ingin bertanya pada kesempatan malam hari ini kami persilahkan pertanyaannya untuk disampaikan. Baik, yang pertama dari Pak Hairus Hamzah, kami persilakan Pak Hairus Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Pak Hairus? Alhamdulillah, alhamdulillah bi khair ya Ustaz. Jam Alhamdulillah. berapa di sana? Oh, hampir 11 malam sekarang ya Ustaz. Allah barik fiik Pak Hairus. Semoga Allah 11 malam. jaga antum sekeluarga. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Amin, amin, amin. Barakallahu fiik. Bagaimana cuaca di sana Ustaz? Di Alhamdulillah, Jakarta. cerah. Cerah, cukup Masya cerah. Allah. Alhamdulillah. Oh. Kalau di sini di Malaysia ini bermulanya musim panas Ustaz. Sekarang Oh, amat panas. 36 darjat, 35. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Oh, Masya Allah. legit. Suasananya rumput-rumput banyak yang kering. Kalau di Insya Jakarta Allah, cukup Ustaz. sejuk nih Pak Hairus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itulah aturan Allah ya, Ustaz. Benar, subhanallah. Walaupun Ya. beritanya juga katanya sudah bukan lagi jadi ibu kota, katanya Pak Hairus. Oh ya. Oh, oh. Insya Allah. Silakan Begini Pak Ustaz, Hairus, apa yang kita... soalannya dirujuk kepada beberapa siri yang lalu sewaktu uh, penalukan Benteng Az-Zubair, di mana bagaimana yang Ustaz terangkan waktu perangan Khaybar ini, orang-orang Yahudi begitu mempertahankan benteng-benteng mereka agar tidak jatuh ke tangan tentera-tentera Islam. Dan Ya, sewaktu di benteng Az-Zubair, ada seorang Yahudi seolah-olah dia memecahkan uh, apa itu dikatakan uh, memecahkan rahsia bahawasanya hmm. ada sumur di dalam Ya, benteng itu, jadi ya, orang-orang Yahudi tidak pusing. Seolah-olah ya, Yahudi ini memberitahu kepada tentera Islam dan ya. mengabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Betul. sifat Yahudi ini menikam belakang rakan-rakannya yang bermati-matian menahan benteng agar tidak jatuh ke tangan Islam. Soalan saya Ustaz, apakah ini juga sifat Yahudi? Mereka sanggup membuka rahsia untuk mengalahkan rakan dia sendiri. Masya Itu Allah. soalan pertama saya. Nah, Kemudian tu dan sebagaimana yang diserangkan oleh Ustaz, soalan nombor dua saya berkenaan dengan sikap Yahudi yang uh, sering melakukan riba kepada
orang yang bukan Yahudi, contohnya kepada orang Islam. Di antara Yahudi mereka tidak menggunakan riba. Jadi uh, soalan saya berlanjutan, turunnya firman Allah berkenaan dengan riba sebagaimana dalam surah Al-Baqarah yang Allah isytiharkan peperangan dari Allah dan Rasulnya kepada mereka yang mengambil riba. Gunakan riba. Ya. Ya, jadi bagaimana sampai berlaku apa ni riba ini sampai Allah Azza wa Jalla mengisytiharkan perang. Tidak seperti mereka yang minum arak, mereka yang berzina. Apakah riba ini, macam mana status riba ini menjadi sangat dimurkai Allah sehingga Allah mengisytiharkan perang? Tidak Ya. seperti mereka yang membunuh, mereka yang berzina, mabuk dan Nah, sebagainya, Ustaz. Jadi Masya itu Allah. soalan dia, Ustaz. Minta Masya maaf Allah. soalannya sepatutnya ditanya awal, tapi Ana sering buat ulang kaji selepas kelas. Jadi timbul persoalan ini di dalam benaknya. Barakallahu fiik. InsyaAllah. Barakallahu fiik. Jadi saya dengar Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk pertanyaan pertama tentang sifat Yahudi yang mereka suka berkhianat, itu bukanlah sesuatu yang aneh atau yang asing, ya, karena kita melihat di dalam sejarah kehidupan manusia seperti itulah mereka, ya, seperti itulah mereka. Antum kalau membaca ini apa yang ditunjukkan di dalam sirah ini ada suatu sejarah yang berulang, ya. Ana membaca beberapa kisah terkait tentang Holocaust yang dilakukan oleh Hitler misalnya, ya, beberapa penjaga di kamp-kamp pengungsi itu adalah Yahudi, ya, untuk membunuh saudaranya sesama Yahudi. Itu ditunjukkan di dalam peristiwa Holocaust itu, dan mereka sendiri, ya, Viktor Frankl misalnya di dalam bukunya Men's Are Searching the Meanings itu misalnya, itu buku yang sangat populer yang ditulis oleh dia, ya, terkait tentang apa namanya, bagaimana dia bertahan hidup di camp-camp itu, ya, dia menceritakan bagaimana dia menunjukkan bahwa sesama Yahudi pun juga saling makan, saling bunuh dan lain sebagainya satu di antara mereka, ya, ketika mereka dengan harapan untuk bisa memberikan apa namanya, untuk mendapatkan keselamatan dan mendapatkan keberuntungan sesaat dari keberuntungan duniawi ini, maka mereka melakukan itu. Antum melihat sejarah, ya, sebagaimana di dalam sejarah Al-Qur'an, ya, bagaimana kita melihat upaya-upaya Yahudi, ya, ketika mereka membunuh Nabi Zakaria, membunuh Nabi Yahya, berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihi wassalam, ya. Mereka pada saat itu bukanlah para pemegang-pemegang kekuasaan, tapi mereka menggunakan kaki tangan kekuasaan yang berkuasa pada saat itu, ya, Romawi, untuk membunuh orang-orang mereka, orang-orang terbaik mereka, ya. Mereka berusaha dengan kaki tangannya itu untuk membunuh Nabi Zakaria, dan mereka berhasil membunuh Nabi Yahya, dan mereka berhasil. Kemudian mereka berusaha untuk membunuh Nabiullah Isa alaihissalam. Mereka mengira mereka berhasil, ya, dan itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban terkait untuk pertanyaan yang pertama. Adapun terkait dengan riba, kenapa sedemikian kerasnya hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang memakan riba? Karena riba ini adalah orang-orang yang tidak peduli dengan nasib orang lain. Pilarnya dinul Islam adalah baik terhadap Allah dan baik terhadap sesama makhluk. Adapun para pemakan riba, mereka ini adalah orang-orang yang egois, yang tidak mementingkan kecuali diri mereka sendiri. Yang terpenting diri mereka, yang lain nggak penting buat mereka. Yang lain tidak penting. Itu adalah suatu kejahatan kemanusiaan. Di saat manusia butuh support, bantuan, pertolongan, mereka seperti malaikat dan dewa penolong. Saya tolong kamu, tapi diperas. Saya bantu kamu, tapi ada maunya, ya. Dan dia semakin menekan, semakin menekan dengan riba-riba yang mereka berlakukan. Yang itu adalah kejahatan kemanusiaan, dan Allah sangat benci terhadap orang-orang yang zalim dan jahat seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, pertanyaan dari Pak Hairus mengawali pertanyaan pada malam hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Akhi Ahmad Fakhri dari Jambi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Jadi sedikit Ustaz tentang riba. Sedikit saya ambil kan. Jadi setelah kita mengetahui bahwa riba itu kan dari kaumnya Yahudi yang menciptakan kan. Nah, Nah, jadi kalau kita kembali ke ajaran Islam, jadi bagaimana cara kita sudah terbebas dari riba, kemudian bagaimana kita bisa eh, membuat fondasi ekonomi kita tanpa riba dengan ajaran-ajaran syariah gitu. Begitu Ustaz. nah, Jadi kita tidak berpegang kepada maaf ya seperti pinjam bank kan bank konvensional gitu. Jadi nah. kita tidak kita bisa mandiri sendiri eh, melalui ajaran-ajaran agama kita al-Islam. Nah, demikian eh, Ustaz Ali Nah. penjelasan sedikit. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Wajazakumullah warahmatullahi khair. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsep yang paling mendasar di dalam dinul Islam bahwa harta adalah sarana ibadah. Harta bukanlah segala-galanya. Harta adalah alat untuk kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus ada di dalam diri, di dalam hati setiap muslim, kaya maupun miskin. Kaya maupun miskin. Si kaya harus berpemikiran yang seperti itu, miskin pun juga sama. Sehingga menjadikan seorang muslim bukanlah menjadi orang yang materialis. Uang atau harta adalah segala-galanya. Lah, tapi harta adalah alat, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu ditanamkan di dalam hati setiap muslim, maka di dalam Islam ada beribu satu jalan untuk membasmi riba itu sampai ke akar-akarnya. Contoh misalnya, pinjaman tanpa riba untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Itu adalah sesuatu yang diberlakukan. Adanya penggadaian secara syar'i yang artinya tidak ada riba dan bunga di antara di dalam pegadaian itu pegadaian syariah yang benar ya. Itu dibolehkan di dalam syariat. Adanya hibah ya, hadiah sebagaimana kita bahas pada kesempatan kajian sebelumnya bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat Ansar yang punya aset lebih dari perkebunan mereka, aset properti mereka, mereka berikan begitu saja kepada sahabat muhajirin. Ya, dia berikan. Karena muhajirin sangat membutuhkan pada saat itu. Karena mereka manfaatkan aset berlebih yang mereka miliki adalah untuk akhirat. Dan para muhajirin bukanlah sahabat yang materialis. Mereka yang begitu happy. Sini, hal min mazid, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ya, mana hadiah-hadiah pemberian-pemberian kalian? Kami tunggu lagi nih. Kami harapkan lagi. Ternyata muhajirin yang menerima hadiah tidak seperti itu. Setelah mereka memiliki kecukupan dan kemapanan hidup, setelah peristiwa Khaybar ini, semua aset yang mereka pernah terima sebelumnya dibalikan kepada owner asalnya. Jazakumullah khair, kami sudah cukup, hidup kami sudah mapan. Ya, ini harta-harta yang kamu dulu pernah berikan kepada kami, aset-aset yang pernah kamu pinjamkan, hasil-hasil yang otomatis artinya bicara tentang aset-aset tetap seperti perkebunan dan hasilnya misalnya atau properti ya itu semua dikembalikan kepada ownernya karena mereka telah mampu. Ini kan begitu indahnya ikhwafillah kalau masyarakat Islam punya kesadaran yang seperti ini. Kalau kita mau berharap ini tindakan yang diberlakukan secara masif di sebuah negara, ya Allah, itu kita membutuhkan orang-orang seperti Umar bin Khattab atau Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpin kita. Nggak cukup sebagai pemimpin-pemimpin yang sekarang ini sedang dicalonkan atau mencalonkan dirinya. Namun ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, itu kita bisa berlakukan di orang-orang terdekat kita. Orang-orang yang antum kenal, sahabat, saudara, kerabat, teman. Ketika antum melihat orang yang sedang kesusahan, misalnya dia masih kontraktor misalnya, ngontrak terus rumahnya. Antum punya rumah 3, 4, 5, 6, 7, terus beli aset tiap tahun. Yang antum pusing untuk membayar pajaknya, antum pusing untuk maintenance dan perawatannya. Dan beragam beban. Dan ini semakin banyak, semakin menjadi beban. Di saat yang bersamaan, begitu banyak orang membutuhkan rumah.
Dan jangan jauh-jauh mereka yang sedang coba lihat di internal antum sendiri. Adakah saudara kandung, sepupu, keponakan, dan lain sebagainya. Kalau ada panggil kamu, saya masih ngontrak. Iya. Berapa kontrakan begini? Mau nggak nempatin rumah saya itu? Berapa? Udah nggak usah bayar. Tempatin aja sampai kamu mampu. Tinggal di sana. Ya, kamu pakai saja. Pajaknya saya bayar, namun ini saya minta tolong karena biasanya kamu bayar kontrakan sewa, sekarang kan kamu nggak sewa. Semua perawatan maintenance di internal rumah itu kamu yang kelola ya, terutama yang rusak akibat pemakaian. Kalau yang sifatnya struktur, bangunan, aus karena usia, itu menjadi tanggung jawab anak sebagai owner, bukan antum yang anak pinjemi. Misalnya begitu. Antum beri kepada dia, bukan beri dikasih. Tapi silakan pakai. Mau dia punya anak, mau dia mantu di rumah itu, ketika memang dia belum sanggup, sudah biarin. Suratnya masih milik antum dan nama antum. Ya, ya, itu untuk disadarkan kepada kita masing-masing kita. Jadikan harta itu, dan itu di mata semuanya, di mata yang kaya dan di mata yang miskin. Jangan sampai kita menuntut yang kaya punya orientasi seperti itu, kemudian yang miskin berorientasi materialis. Selalu mengharap harta dari yang lain, mengharap harta dari si kaya. Mana kamu yang kaya-kaya ini kenapa nggak ngasih? Ya, contoh pintu lainnya lagi di dalam Islam yang memberantas riba sampai ke akar-akarnya adalah wakaf. Wakaf. Bicara wakaf, selalu orientasi kita adalah bicara masjid, orientasi kita adalah sekolah ya dan lain sebagainya. Wakaf itu bisa menjadi sebuah aset produktif dan wakaf itu tidak harus bernilai 100%. Misalnya begini, antum punya pabrik, produktif, aktif sekali pabrik itu, menghasilkan. Antum mewakafkan misalnya 10%, 20%, 30%, 40%, 50% dari total aset dan pemasukannya adalah lillahi ta'ala. Misalnya begitu. Di bawah pengelolaan antum. Jadi setiap antum terima pendapatan bulanan atau tahunan misalnya, maka ini ada hak Allah yang diserahkan kepada fakir miskin, orang-orang lemah yang tidak mampu, kerabat. Ya, sebagaimana Nabi SAW memberikan wakafnya Abu Talha Al-Ansari ketika beliau mewakafkan Bayruha, kebun kurma yang ada di depan Masjid Nabawi, diwakafkan untuk kerabatnya Abu Talha. Gak jauh-jauh dibagi-baginya oleh Nabi. Saya lihat itu adalah harta yang beruntung, wahai Abu Talha, aset yang bagus, kebun kurma ini dan hasilnya wakafkan dan itu diserahkan kepada kerabatnya sendiri. Maka satu keluarga makmur ya, akhi. Satu keluarga tidak ada lagi yang kekurangan. Ana masih mendapati, masih melihat adanya keluarga-keluarga yang punya wakaf untuk pendidikan dari anak cucu cicit mereka. Jadi siapapun dari anak-anaknya, cucu-cucunya, keponakan-keponakannya yang susah untuk membayar biaya pendidikan, sekolah, TK, SD, SMP, SMU, kuliah, diambil dari aset wakaf ini tadi atau hasilnya. Beberapa misalnya toko-toko, bangunan-bangunan ruko yang disewakan, hasilnya untuk dikelola untuk membayar biaya sekolah kerabat dan saudara-saudara yang tidak mampu. Banyak hasil dari situ. Ini zero riba ya. Ya, terus ditambah lagi yang terakhir adalah musyarakah atau syirkah. Ini terakhir, the last not but not the least itu ya. Artinya bukan yang terakhir yang final, tapi salah satunya adalah musyarakah syirkah. Bagaimana syirkah itu ya menafikan riba sampai ke akar-akarnya. Bagaimana orang yang bekerja sama, bermusyarakah, ketika dia berpartnership, partnership itu yang syirkah secara syar'i, bahwa seseorang itu berhak mendapatkan bagi hasil setelah ada hasil. Ketika tidak ada hasil, zero pembagian, zero bunga, ya, maka tidak akan ada inflasi dengan adanya seperti itu. Ketika berpartner dengan seorang investor 3, 4, 5 tahun belum menghasilkan karena kondisi dan lain sebagainya, maka tidak ada inflasi yang membuat pengusaha itu untuk menaikkan nilai harga nilai barang dagangan tersebut supaya dia meraih penghasilannya. Dia terpaksa seperti itu ketika nilai inflasi itu tumbuh dan semakin tumbuh karena riba yang terjadi. Ini sekilas dan pertanyaan antum butuh kajian yang secara khusus untuk menjawab itu. Barakallahu fikum. Ya. Terima kasih Ustaz. Allah barik fiik Ahmad Fahri. Ustaz Ali. Nah, Ustaz Ali tinggal di mana Ustaz? saya di Jakarta Timur. Jakarta Timur.
Ya mau nanya aja kan. Ya, Antum di Jambi. terima kasih Ustaz. Jazakumullah. Iya di Jambi, Wa Pak. jazakumullah. Pak Allah Ustaz. ibarik fikum. Allah ibarik Di fikum. Semoga Allah Kab berkahi antum Iya, sekeluarga. ya. Masya Allah. Amin. Baik, Masya Allah. Amin. Ada pertanyaan dari Pak Ahmad Fakhri di Jambi, merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Dikarenakan waktu yang sudah cukup malam, sehingga kita harus mempersiapkan juga untuk Qiyamul agar tidak telat, begitu. Salat subuh tidak telat, kemudian juga untuk melanjutkan kembali aktivitas di esok hari. Dan sebelum diakhiri, mungkin ada nasihat terakhir di pamungkas kajian malam hari. Silakan Ustaz. Nah, ingat ikhwafillah, materi kita yang akan datang adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Safiyah, ya, binti Huyai radhiyallahu anha. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, antum melihat, kita mendengar, kita mengkaji bahwa bagaimana detail peristiwa sirah yang kita baca dalam kisah Nabi kita Muhammad SAW banyak menceritakan hal-hal yang baru bagi sebagian kita. Belum pernah mendengarnya. Namun itu terekam, terrecord di dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab hadis. Yang itu semuanya memberikan pembelajaran penting bagi kita di dalam bersikap. Termasuk tadi contohnya bagaimana Imam Nawawi rahimahullah mengajarkan kepada kita untuk tidak dengan gampangnya mengkafirkan orang karena dia mati dalam keadaan maksiat, ya, bunuh diri dan yang semisalnya, atau maksiat yang lainnya. Kemudian dicap langsung pasti dia di neraka. Karena surga neraka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang muslim, maka statusnya di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki dimaafkan, jika Allah menghendaki Allah mengazabnya. Beda jika dia memang statusnya adalah kafir. Kalau dia kafir, maka jelas innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, mereka berada di dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka seburuk-buruknya makhluk. Itu clear. Tapi bagi seorang muslim tidak boleh dengan gampang kita mengatakan mereka bahwa mereka apalagi kafir kekal di neraka. Dan juga tidak berarti pula bahwa perbuatan maksiat mereka itu tidak berdampak untuk mereka. Karena sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah, beliau menyampaikan, dan juga sanggahan terhadap kaum Murji'ah yang mengklaim bahwa dosa itu tidak berdampak pada diri seseorang, ternyata buktinya berdampak. Orang itu tangannya cacat walaupun terlihat dengan tampilan yang bagus di dalam mimpinya Tufail bin Amr radhiyallahu an. Ini ikhwafillah, kajian kita pada kesempatan malam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus menjaga dan memberi terus hidayah taufik kepada diri kita semuanya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita, menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat kita semakin tahu akan dinullah yang Allah anugerahkan kepada kita ini, dan membuat kita insya Allah semakin istiqamah di atas agama yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wah, baik. Nah, jazakallahu khairan sekali lagi kepada Ustaz Dona Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Berikut juga telah membahas pertanyaan demi pertanyaan yang disuguhkan dari jemaah Bumiku Mengaji malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian-kajian berikutnya, dan bagi jemaah yang ingin mengetahui kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji dapat disimak melalui akun Instagram Bumiku Mengaji, Facebook, X, ataupun juga channel YouTube Bumiku Menggaji. Insya Allah kajian akan hadir kembali di hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Dan untuk hari Senin depan kembali mengkaji sirah Nabi SAW bersama Ustaz Zain Ali. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Semoga Allah SWT menjaga Ustaz dan juga keluarga senantiasa sehat walafiat. Amin. Kita akhiri saja dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hayakumullah, istirahat. barakallahu fikum. Ya Barakallahu. Karim. Sama-sama Kang Si. Hayakumullah.